Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Amma ba'd, kaum muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, perhatikanlah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ayat tersebut di atas menegaskan kepada orang-orang yang beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, agar senantiasa fokus sungguh-sungguh memperhatikan zikir kepada Allah. Dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, Allah memerintahkan kepada orang beriman agar memperbanyak zikir kepada zikrullah. Dan dalam surah Ali Imran ayat 191 lebih tegas lagi Allah mengatakan, yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berzikirlah kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan baring. Ayat ini lebih tegas mengatakan bahwa hendaknya lah kita berzikir dalam semua situasi dan kondisi. Apapun yang menimpa kita, harus senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan sukses, dalam keadaan susah, dalam keadaan bekerja, semua ruang dan waktu tidak boleh kita lepas dari zikrullah. Mengapa? Sebab kapan kita lalai daripada zikrullah, ingat kepada Allah, maka peluang untuk berbuat dosa, peluang untuk berbuat salah, peluang berbuat maksiat, peluang menjadi orang nifak, munafik adalah terbuka selebar-lebarnya. Oleh karena itu, dalam dua ayat tersebut di atas, dalam surah yang berbeda, Allah menegaskan kepada kita sebagai orang beriman agar senantiasa memperbanyak zikirnya dalam semua ruang dan waktu. Apapun keadaan kita, dalam situasi apapun, dimanapun kita berada, tidak boleh lengah lepas dari zikrullah. Di antara zikir yang diajarkan oleh agama kita, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah istighfar. Mengapa? Karena manusia tempatnya berbuat salah, tempatnya berbuat dosa. Maka dia harus senantiasa memperbanyak istighfarnya, memperbanyak zikir istighfarnya. Karena kadang dia melakukan kesalahan dia tidak sadari,
maupun dia melakukan kesalahan yang memang dia sadari. Sehingga Rasulullah mengajarkan kepada kita agar senantiasa beristighfar dalam kehidupan ini, karena kita sebagai manusia biasa tidak maksum dari dosa. Banyak kemungkinan tempat kita, cara kita berbuat salah, berbuat dosa. Maka perbanyaklah beristighfar dalam rangka juga menghadirkan kesadaran dalam diri kita. Dan salah satu sifat orang ihsan itu adalah orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah. Di saat dia melakukan perbuatan dosa, menganiaya dirinya sendiri, dia segera sadar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah beristighfar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minimal dalam setiap hari beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali. Padahal kita tahu persis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah maksum dari dosa, orang yang terjaga dari berbuat salah, masih beristighfar. Karena zikir itu adalah perintah Allah, dan istighfar bagian daripada zikrullah. Apa manfaatnya bagi kita dalam kehidupan dunia ini zikir istighfar itu? Mari kita dengar penjelasan Ustaz Adi Hidayat terkait manfaat dan keistimewaan istighfar bila kita senantiasa membiasakan melantungkannya, mengucapkannya dalam kehidupan keseharian kita. Kalau ada pilihan, termasuk dunia dan seisinya, pilih istighfar. Pilih istighfar. Karena kemuliaannya dua. Satu, istighfar itu memberikan jaminan langsung dari Allah kepada kita untuk menjadikan semua yang Allah titipkan kepada kita semua berkah dan bernilai baik. Yang kedua, istighfar itu cara paling cepat untuk mengabulkan doa. Semakin tinggi orang istighfar, terbiasa dengan istighfar, naik kendaraan dia istighfar, latihan terus, dan terbiasa dengan itu. Itu ya Allah mustajab doanya. Kadang-kadang belum minta sudah diberi, cepat sekali. Makanya istighfar itu mahal sekali. Dari penegasan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas dan uraian penjelasan tentang zikir istighfar oleh Ustaz Adi Hidayat, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa zikir kepada Allah ada hal yang sangat mendasar dan penting untuk senantiasa kita lantungkan dalam kehidupan keseharian kita. Bahwa zikir hendaknya lah senantiasa kita ucapkan, lakukan dalam semua ruang dan waktu, dalam kondisi apapun. Bahwa zikir, kalimat istighfar memiliki dua keistimewaan paling tidak menurut
Ustaz Adi Hidayat. Yang pertama, akan mendapatkan jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang beristighfar, bahwa semua yang dititipkan oleh Allah kepadanya, semua yang dititipkan Allah kepada kita, akan dijadikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa bernilai baik. Yang kedua, bahwa kalimat istighfar adalah merupakan cara untuk mempercepat terkabulnya doa. Orang yang banyak beristighfar meningkatkan kualitas istighfarnya, akan dikabulkan doanya, akan dipercepat dikabulkan doanya, bahkan sebelum meminta, apa yang dibutuhkan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua ruang dan waktu, dalam keadaan apapun, dalam rangka menjauhkan kita dari segala perbuatan dosa. Dan marilah pula kita memperbanyak zikir istighfar kita dalam kehidupan sehari-hari, agar apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita semua menjadi berkah dan bernilai baik, dan doa-doa kita dan apa yang kita butuhkan akan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat istighfar dalam hadis boleh yang pendek astaghfirullah atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.